Oke, halo semuanya. Jadi ini project udah selesai ya. Sekarang kita bakalan ngedemoin gimana cara buka project kita. Nanti bakalan dapet dua file, lab inventory.sql dan unpri underscore lab 1.zip. Oke, pertama-tama yang kita perlukan itu, bentar. Oke, halo semuanya. Sekarang kita udah selesai project. Sekarang kita mau demo nih ya kan. Mau kita bedah nih. Gimana sih cara buka project yang baru kita selesaikan ini. Nah, di sini kan ada lab underscore inventory.sql dan unpri underscore lab 1.zip. Nanti kalian bakalan dapat dua file ini. Setelah itu kalian langsung unzip aja nih unpri underscore lab 1 ya. Kita unzip, klik kanan, winrar, terus extract. Kita tunggu aja. Oke, sudah berhasil di unzip, oke. Nah, ntar isinya tuh kayak gini nih. Nah, selanjutnya kita mau masukin ini dulu nih. Setelah di-unzip, kita harus masukin .sql ini ke database kita dengan cara buka localhost php slash php Jangan lupa XAMPP-nya hidupin Apache sama MySQL ya. Nah, selanjutnya kita ke kiri sini ada tulisan new, kita tekan. Selanjutnya itu kita bisa langsung ke database name, kita ketik lab kecil semua underscore inventory. Oke, kita create. Nah, udah kita create, kita bakalan ke import. Di atas ini kita klik dulu lab inventory, habis itu klik import, choose file, baru kita ke folder tadi. Nah, folder lab underscore inventory.sql tadi kita klik open, habis itu kita import. Oke, semuanya udah berhasil diimport, usernya udah masuk semua, semuanya udah masuk. Oke. Nah, selanjutnya itu kita bisa ke file folder yang udah kita unzip tadi. Ini kita masukin. Kita klik kanan di daerah kosongnya, terus open in terminal. Oke. Ketik php spark serve, enter. Kita tunggu aja nih. Oke, ntar bakalan keluar http://localhost 8080. Ini kita copy aja, atau bisa ketik manual juga, http nggak pakai s localhost 8080. Setelah kita buka, ntar kita bakalan ke homepage-nya atau landing page-nya, oke. Oh ya, by the way, misalnya nanti setelah di unzip env-nya nggak ada titik, di sini nggak ada titik, kita bisa rename, klik kanan, rename, misalnya ini env-nya kayak gini nih. Nah, kayak gini. Nah, kita klik kanan, kita rename, terus kita tambahin titik di depannya. Oke, udah tambahin titik di depannya. Selanjutnya kita lanjut nih ya. Jadi ini aja tampilan landing page-nya. Selanjutnya kita bisa buat akun baru di sini. Buat akun baru. Oke, karena kita mempersingkat waktu, ini udah aku coba dan ini bisa hasilnya itu di sini. Di user test. Ini aku udah tes registrasi dan ya masuk ke database. Selanjutnya kita tes aja langsung ya. Di sini kan ada akun demonya nih, bisa dipakai aja tuh. Kita pakai admin aja nih kali ini buat ngedemo ya, biar semua fitur tuh kelihatan. Oke, udah dimasukin di sini. Kita copy lagi. Admin 123. Kita masuk ke portal. Mendarat di landing page-nya. Setelah kita tadi cara pembukaan projectnya, sekarang kita bakalan dan login dan sebagainya. Sekarang kita mendarat di landing page-nya. Jadi dashboard itu berisi overview dan chart-chart gini aja lah ya. Nah, ya kan, overview dan shortcut juga nih, ada shortcut di sini. Kita coba refresh lagi. Nah, ini ada tips panduan yang ntar bakalan hilang kayaknya. Ada timeout ya. Nah, terus selanjutnya kita bisa di sini ada shortcut ya kan, kita bisa tambah barang. Kita
lab 11 kode barang ya udah kita gini aja ya, kode unik tuh kan. Kita ubah cuman ya udah nggak usah. Soalnya kan udah otomatis juga nih perangkat jaringan. ESP32 misalnya deskripsi Arduino. Deskripsi boleh kosong, brand merk boleh kosong, model boleh kosong, serial number boleh kosong. Yang nggak boleh kosong tuh tanggal pembelian. Harga pembeliannya misalnya 82.000. Pilih kondisinya excellent. IT lab jumlahnya satu. Ini untuk foto kita maksimal size-nya tuh 2 MB ya. Ini kita punya foto 26,7 KB. Ini baca format dan size maksimal. Kita tes. Oke, berhasil ya. Sekarang kita tes di sini actionnya detail. Oke, bisa. Ya, kembali. Kita cek edit ISP32, kita ubah jadi ISP82. Kita tes jadi 82, update barang. Oke, berubah ya. Sekarang kita tes hapus. Oke, hapus, terhapus. Sini bisa ada filter kategori, di sini juga ada filter kondisi, refresh. Nah, WD, oke. Jadi kita bisa, dan ini kita udah sampai di kategori ya. Tadi kita udah tes yang sebelum-sebelumnya, sekarang kita tes bagian kategori. Sekarang kita tes nih cucian, kita hapus. Kita tes hapus dulu ya. Ya hapus. Oke, aman ya? Bisa ya? Nah ya, tambah kategori. Nama kategori misalnya ini apa ya? Kipas. Kita pilih warna merah. Pilih icon zap. Anjay. Kita simpan. Ingat ya, semua harus diisi. Kategori bisa berhasil tambahkan. Di sini ada kipas. Anjay. Oke, selanjutnya kita bisa ke pengguna. Pengguna ini kita bisa lihat. Ini kita bisa lihat overview lah, review-review akunnya gitu kan. Nah, mungkin singkat aja kali ya. Ini user test PW. Oh iya, user test PW. Kita bisa ubah password tuh ketika kita klik ini. Nah, kita bisa ubah password, ubah password. Tadi udah work ya, tadi udah work. Aku tes di user test PW. Kalian boleh coba sendiri aja. Nanti kita bisa hapus berarti sekarang nih karena kita cuma buat tes. Oke, sekarang kita udah hapus. Sekarang kita ke penghujung review kita, laporan inventaris. Oke, ini overview dari dashboard kita. Sorry sekali lagi ini MA gini ngebug, gue pusing banget tuh ngefixnya. Tapi mungkin ya mohon dimaklumin lah ya, namanya saya juga manusia. Terus total barang, kondisi perlu perhatian, bla 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 bla. Lihat laporan inventaris, laporan. Kita bisa ekspor CSV, ekspor PDF juga belum. Sorry sekali lagi banyak banget. Kita tes ekspor. Oke, ini bisa ya. Nah, itu bisa dites sendiri. Mungkin apa lagi yang kita belum ya? Mungkin itu aja sih untuk kita review dashboard ya. Mungkin kita bisa logout sekarang. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke segmen penjelasan hasil project kita kali. Oke. Oke, kita udah di codingan kita nih. Ini udah di codingan kita. Selanjutnya tuh kita bakalan ngejelasin eh, teknologi project kita tuh pakai apa aja. Kita tuh pakai sistem authentication, login dan register, multi role system kayak admin, staff, user. Nanti kalian bisa coba sendiri, udah disediakan ya loginnya di awal tadi. Session management, terus manajemen inventaris gitu kan. Oke, sekarang kita udah di tahap penjelasan project kita nih. Kita sistem authentication-nya pakai login dan register, multi role system, terus manajemen inventarisnya cerut atau create, remake apalah lupa aku. Pokoknya cerut itu udah lengkap. Terus upload gambar, sistem kategori dengan icon dan warna, filter pencarian yang kita advance kan tadi yang udah kita tes, data table dengan server side processing.
manajemen pengguna, user management untuk admin, role based on access control, profile management juga, terus ada dashboard dan laporan. Dashboard informatif dan statistik bisa ekspor data ke CSV di bagian laporan dan grafik visualisasi data di dashboard. Lanjutnya kita desain dan UX, yaitu kita pakai responsif desain dengan admin LTE, tema warna merah kuning, spesial mirip-mirip logo Unpri, oke. Selanjutnya landing page-nya ya, kita buat semenarik mungkin dan semodern mungkin. Selanjutnya teknologi yang kita gunakan di back-end-nya kita pakai Code Igniter, yang framework kita database-nya pakai MySQL, front-end-nya pakai admin LTE 3, Bootstrap 4, dan jQuery. Untuk chart-chart tadi kita pakai chart.js. Data tables-nya kita pakai server side processing dengan security, CSRF protection, dan XSS filtering. Selanjutnya kita deskripsiin project kita gitu ya, antarmuka dan aksesibilitasnya. Sistem kita memiliki tampilan modern dengan tema warna merah kuning sesuai identitas Unpri. Didesain secara responsif, antarmukanya optimal di desktop maupun perangkat mobile. Halaman utama mencakup informasi singkat sistem, statistik real data, serta branding kampus. Ya, saya keamanan dan hak akses. Autentikasi kita, pengguna menggunakan sistem multi-role, admin, start, dan user setiap peran memiliki hak akses yang berbeda. Sistem login dilindungi oleh session dan password transkripsi. Pengamanan tambahan mencakup proteksi, CSRF, XSS filtering, dan validasi data secara menyeluruh. Dashboard dan monitoring. Setelah login, pengguna akan disambut oleh dashboard yang menampilkan statistik barang, kondisi aset, dan daftar item terbaru. Admin dapat melihat data inventaris dalam bentuk visualisasi. Terus manajemen inventarisnya, sistem menyediakan fitur untuk menambah, mengedit, melihat, dan menghapus data barang. Selanjutnya, setiap barang memiliki kode otomatis seperti LAB atau Lab Script 001, bisa dilengkapi gambar, kategori, dan kondisi tersedia pencarian lanjutan. Filter berdasarkan kategori dan kondisi, serta riwayat perubahan data. Selanjutnya, kategori. Barang dikelompokkan berdasarkan kategori dengan tampilan visual yang dilengkapi icon dan warna berbeda nih. Mana dia ya? Nah, kategorinya di sini nih. Setiap kategori kita tuh kayak nunjukin jumlah barang yang termasuk di dalamnya. Admin yang menambah atau mengedit kategori sesuai kebutuhan. Selanjutnya manajemen pengguna nih, admin dapat menambah dan mengelola pengguna. Setiap pengguna memiliki peran spesifik dan aktivitasnya tercatat dalam sistem. Pengguna juga dapat mengatur profil sendiri, kayak ganti password tadi kan. Laporan dan ekspor data. Kita bisa ekspor data kayak CSV tadi dalam bentuk format print friendly gitu kan. Selanjutnya teknologi dan arsitekturnya kita tuh dibangun pakai Code Igniter 4 atau PHP, framework PHP. Database MySQL atau PHP admin serta tampilan front end-nya berbasis admin LTE dan Bootstrap. Arsitektur sistem menggunakan pola MVC, mendukung REST API, dan dirancang modular agar mudah dikembangkan lebih lanjut. Kompatibilitas dan perform. Sistem kita tuh kayak dioptimalkan untuk semua perangkat gitu kan, terutama browser modern, ringan. Terus manfaat kita tuh kayak ini tuh jadi efisiensi, terus akurasi data tinggi, transparansi pengelolaan aset, fitur real time juga kan tentunya. Mungkin kalau mungkin kita kedepannya bakalan update lagi kalau diperlukan ya kan. Nah, jadi untuk sekian kita penjelasannya itu deskripsi deskripsi apa atas apa yang kita buat. Untuk codingannya ini, codingan itu bener-bener banyak banget tuh kan. Ada berapa? Nah, untuk kalian mau memahami codingannya, kalian pilih salah satu nih ya kan. Misalnya kita mau paham di kategoris nih, kita copy paste semua, kita serahkan ke ChatGPT untuk menjelaskan itu untuk lebih presisi dan akurasi kebenarannya tinggi gitu kan. Nah, aku juga namanya manusia kan,
aduh, butuh waktu jam-jaman mungkin buat ngejelasin ini semua gitu kan. Jadi untuk yang detail-detailnya kalian bisa otodidak lah, kalian pelajarin. Yang penting kita udah punya bahan untuk presentasinya. Selanjutnya kalian pelajarin codingan-codingan ini. Kita bisa kontrol A, kontrol C, kita paste ke ChatGPT, kita tanya, eh ChatGPT ini kodenya apa aja sih, ngejelasin apa gitu di code igniter 4 gitu. Jadi mungkin sekian aja ya penjelasan kita kali ini, dan ya aku rasa penjelasan aku tuh masih cukup kurang. Jadi saran aku kalian bisa searching sendiri di internet. Untuk sisa-sisanya sih ya bisalah ke ChatGPT gitu kan. Jadi sekali lagi aku mohon maaf kalau atas kekurangan dalam penjelasan ini. Semoga dimaafkan. Sekian dan terima kasih.